Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam tayangan terbaru acara studi harian Semua Kitab Suci. Kita masih akan mempelajari Kitab Kejadian. Tayangan sebelumnya diakhiri dengan pengusiran manusia dari Taman Eden. Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Seolah-olah di sana ada spanduk bertuliskan, "Dilarang untuk mendekat." Sampai Kristus datang di atas kayu salib, di sana dengan kematian Kristus di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua, membuka jalan menuju kehidupan kekal di hadapan Allah. Hari ini kita akan bertemu dengan dua macam karakter. Dua karakter yang terkenal yaitu Kain dan Habel, masing-masing mewakili jalan untuk mendekat pada Allah. Masing-masing dianggap pembelajaran mendekati Allah, ada yang disambut, ada juga yang ditolak Allah. Kita akan belajar lebih banyak lagi tentang dua jalan ini pada tayangan hari ini. Siapkan Alkitab Anda, buka kitab Kejadian pasal 4 dan silakan mencatat. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan menjawabnya. Untuk mengawali, mari kita sambut tamu kita, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Halo Saudara Ayub, Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Selamat datang juga untuk hadirin di studio. Saudara Yosef, apa yang ditunjukkan kitab Kejadian pasal 4 pada kita? Anda telah menyebutkan mengenai dua cara. Sepertinya inilah judul terbaik untuk dua pasal ini. Dua cara untuk mendekati Allah. Agama adalah dalam diri manusia, dalam pikiran dan hati nuraninya mereka. Tapi sayangnya tidak semua menjadi lebih baik atau berjalan di jalan yang benar. Ada yang tersesat. Tentu saja ketika tersesat mereka tidak mencapai tujuan. Baik, terima kasih. Mari kita baca beberapa ayat, Lanjutkan. lalu saya akan bertanya. Baik, Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Katanya, aku telah mendapat seorang anak dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, sementara Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mengapa mukamu muram? Jika engkau berbuat baik, tidakkah engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kita berbicara terutama tentang ayat-ayat ini. Ketika seorang anak lahir dinamai Kain, kenapa dinamai Kain? Alkitab menjelaskan alasannya. Katanya, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kemungkinan Hawa mengira Kain adalah keturunan perempuan yang dimaksud itu. Bahwa ia yang akan menjadi solusi dari masalah. Seperti kebiasaan manusia khususnya perempuan, mereka ingin segera menyelesaikan masalah. Manusia ingin cepat-cepat selesai. Jika memang Tuhan berniat untuk memberikan keturunan yang meremukkan kepala ular, cepat selesaikan. Atau jika memang engkau ya Tuhan akan jadi raja, jadilah raja dan selesaikan. Begitulah pemikiran para murid pada zaman Kristus. Benar. Ya, di sini Hawa terburu-buru. Petrus, Yakobus, dan Yohanes selalu menanggapi dengan terburu-buru. Benar. Apa manfaat penebusan dan salib? Selamatkan manusia lalu jadilah raja secepatnya dan semuanya oke. Banyak orang tidak memahami pentingnya penebusan.
Umat manusia harus menunggu selama ribuan tahun sebelum kedatangannya. Setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya dan menyerahkannya di kayu salib. Itulah solusinya. Hawa terburu-buru, dia berkata tentang Kain, aku telah mendapat anak dengan pertolongan Tuhan. Hawa menganggap Kain sebagai solusi meskipun dia sebenarnya bagian dari masalah. Kain tak bisa dianggap remeh terkait masalah yang sudah ada. Hawa berkata Kain laki-laki. Hawa pikir Kain adalah si pemilik solusi. Ya. Siapa satu-satunya yang pantas disebut laki-laki? Iya. Siapa itu, Saudara Yosef? Tuhan Yesus Ayat Kristus. mana yang menyebut Yesus laki-laki sejati? Siapakah laki-laki itu? Ya, Laki-laki. Orang yang mendapat nasihat Allah, paling karib pada Allah, yang padanya dikatakan, hai pedang bangkitlah terhadap orang paling karib padaku. itulah kenapa Mazmur 1 berkata tentang Yesus, berbahagialah orang itu. Benar. Dialah orang yang tepat, laki-laki yang sempurna, Benar. manusia yang akan menderita di kayu salib. Benar. Dialah manusia yang akan segera menghakimi dunia dengan keadilan. Secara Yesuslah dia. keseluruhan, dialah sang penasihat ajaib. Benar. Setelah Hawa mengira laki-laki yang dimaksud itu adalah Kain, lalu lahirlah Kain. Kain pun menjadi dewasa dan ingin lebih dekat dengan Allah. Habel pun ingin lebih dekat dengan Allah. Tolong jelaskan karakter masing-masing Kain dan Habel sebelum memberikan persembahan. Maksud saya, sebelum kita membahas tentang persembahan tersebut, saat Hawa melahirkan anak yang kedua, menamainya Habel. Karena Hawa dikecewakan Kain. Jadi dia menamainya Habel, yang berarti uap. Harapan saya menguap. Harapan saya menguap. Maksud saya, Hawa tadinya punya harapan yang sangat besar pada Kain. Ada banyak orang yang hatinya hancur, entah karena kematian anak yang saleh, atau karena anak yang tak terima kasih. Kenyataannya, Kain justru membunuh putranya yang saleh. Jadi Kain menghancurkan hati Hawa. Kain tetap hidup, Kain semakin menghancurkan hati Hawa. Karena Kain tak tahu terima kasih, dia berontak pada Allah, melarikan diri dari hadiratnya. Kain mungkin tak bertemu Allah lagi sampai dia mati. Itulah hasil dari yang ditanamnya. Benar. Itu konsekuensi dosa. Benar. Keduanya ingin mendekat pada Allah. Ya. Salah satunya seorang gembala, yang lainnya yaitu Kain adalah seorang petani yang mendapat hasil dari tanah. Keduanya ingin mendekati Allah. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya kepada Allah, Ya. tetapi Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba yakni lemak-lemaknya. Jelaskan kedua persembahan itu. Kita dapat melihat bahwa ada dua jalan untuk mendekati Allah. Mereka mengingatkan kita mengenai apa yang tertulis dalam banyak pasal dalam Injil Lukas. Mungkin yang paling terkenal adalah Lukas 18. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Keduanya suka berdoa. Bagus. Keduanya pergi ke bait Allah untuk berdoa. Bagus. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi persis seperti Kain. Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku sempurna dan luar biasa. Pemungut cukai adalah kebalikannya, seperti Habel. Bahkan dia tak berani menengadah ke langit, melainkan memukul dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pemungut cukai dibenarkan Allah, tapi orang Farisi tidak dibenarkan. Dalam kasus Kain, Allah tak mengindahkan persembahannya, tapi mengindahkan persembahan dari Habel. Kristus mengakui dan bersaksi tentang Habel di Injil Matius pasal 23. Habel orang benar artinya Habel adalah orang yang benar. Dalam bahasa Ibrani, Yesus menyatakan Habel dibenarkan oleh iman. Jadi, ada dua jalan untuk mendekati Allah. Saya menyebutnya jalan iman dan jalan suka-suka. Kain memiliki pemikiran bahwa dia tidak mewarisi dosa. Ngomong-ngomong, sekarang saudara ayat, banyak teolog yang menyangkal mengenai dosa asal. Benar. Adam berdosa, ya, saya setuju. Tapi saya ini hebat. Saya terlahir suci dan tidak melakukan dosa. Mereka menyangkal dan mereka adalah orang-orang yang disebutkan Yudas di ayat 11. Celakalah mereka. Bukan karena mereka menciptakan jalan Kain, tapi karena mereka mengikuti jalan ditempuh Kain. Artinya mereka dilahirkan, menemukan jalan ini dan memilih jalan Kain. Bukan jalan iman yang ditempuh Habel. Alkitab berkata, tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat Orang menyebut sekecil-kecilnya kau pemberontak. dan bahwa orang menyebut Benar. engkau pemberontak. Manusia memiliki dosa Ya. asal, terlahir dengan natur kejatuhan. Dosa telah ada dalam diri manusia. Benar. Manusia berdosa bukan karena dia berbuat dosa, tetapi karena memang dia orang berdosa. berdosa. Ya. Benih dosa ada dalam dirinya. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin.
Kita memahami dari ayat-ayat ini bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Apakah ada hukum yang melarang persembahan ini atau persembahan itu? Dari mana Habel tahu cara mendekat pada Allah adalah dengan mempersembahkan kurban? Dalam surat Ibrani 11 ayat 4, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Frase karena iman, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada pewahyuan. Menurut saya ini bukanlah wahyu yang baru. Bisa jadi ini adalah wahyu yang sama seperti yang kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Bahwa Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya. Dari sini Adam tahu bahwa Allah menerima korban yang mati untuk menggantikannya. Saya pantas mati. Ada membagi pengetahuan ini pada Habel. Adam membagikan pengetahuan ini kepada Habel. Habel menerima pengetahuan ini. Tapi masalah Kain adalah seperti yang kami tunjukkan sebelumnya. Ia menyangkal mengenai dosa asal. Ya, Allah memang pantas menerima korban karena engkau berdosa, tapi saya tidak melakukan apapun. Karena Allah menginginkan persembahan, saya akan persembahkan hasil dari jerih payah saya ini. Seseorang berkata peluh di wajah, takkan bisa gantikan darah anak domba. Benar. Kain pasti berpeluh karena Allah berkata dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, tapi peluh tidak bisa menggantikan darah anak domba. Baik. Itulah mengapa ayat 6 menyatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mengapa mukamu muram? Jika kau berbuat baik, tidakkah kau diterima? Tapi jika kau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya ingin berhenti sejenak di sini. Jika engkau berbuat baik, dapatkah saya memahaminya seperti ini? Jika engkau berubah dan mendekat dengan mempersembahkan kurban? Ya, Apakah engkau tak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dapatkah ini dipahami dengan dua cara? Allah menerima korban dengan cara mengirimkan api. Karena bagaimana mungkin kalian tahu bahwa Tuhan mengindahkan korban dan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahannya? Karena tak ada api dari surga untuk membakarnya. Jadi jika engkau berbuat baik dan mempersembahkan korban, apakah korban itu tak akan diterima? Atau apakah persembahanmu tidak akan diterima karena mukamu muram? Jadi buatlah mukamu berseri. Iya. Saya tidak akan membedakan kedua hal ini. Tapi persembahkanlah korban yang benar dan pasanglah muka yang berseri dan persembahkanlah korban. baik. Lalu apakah Allah memperingatkan atau membimbing? Kita ingin tahu perbedaan dari keduanya. Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus menguasainya. Berarti seperti yang baru Anda katakan, beberapa memahaminya sebagai petunjuk dan yang lainnya memahami sebagai peringatan. Sesuai dengan bagaimana Anda memahami pengorbanan, maksud saya bagaimana Anda memahami dosa. Dalam bahasa Ibrani, kata hata diterjemahkan menjadi 3 kata. Apa itu? Pertama, diterjemahkan menjadi dosa, Ya, lalu terjemahkan menjadi korban penghapus dosa, ya, terakhir terjemahkan menjadi hukuman dosa. Ya. Anda bisa terjemahkan jadi 3. Itulah mengapa diterjemahkan dalam Alkitab dosa sudah mengintip depan pintu. Saya pikir terjemahannya akurat. Karena kata korban penghapus dosa bukanlah terjemahan yang benar. Karena sebelum Taurat tidak ada yang namanya korban penghapus dosa. benar. Semua korban persembahan itu dibakar. Anda membaca bahwa Nuh mempersembahkan korban bakaran, Ayub mempersembahkan korban bakaran, dan seterusnya. Abraham diminta mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Semuanya dibakar, tapi korban penghapus dosa baru muncul setelah adanya pengetahuan tentang dosa. Setelah ada Taurat. Benar. Kemungkinan besar, kalimat apakah mukamu takkan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu, merujuk pada dosa membunuh Habel, sehingga ini merupakan peringatan. Benar. Berarti bukan hanya mukamu tak akan berseri, tapi kamu akan melakukan kejahatan yang mengerikan. Kamu akan menjadi pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia. Jadi berhati-hatilah. Tapi sayangnya Kain tak berhati-hati. Itulah yang terjadi di ayat Benar. selanjutnya. Saya terhibur dengan penjelasan itu. Ya. Dalam Kejadian 4 ayat 7, Allah mengatakan Ya. bahwa Kain sebaiknya memberikan persembahan dengan benar. Ya. Jika tidak, maka Allah tidak akan meminta berkorban lebih. Ya. Dan ada hukuman atau konsekuensi Ya, negatif jika Kain menolak Ya. untuk memberi persembahan yang benar. Baik. Ya. Setelah itu dari ayat yang ke-8, Ya. timbul bencana besar. Ya. Sebuah pembunuhan. Seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Bagaimana dan kenapa? Kalimat ini menarik perhatian saya, kalimat yang diucapkan oleh Rasul Yohanes. Jika Yohanes berkata Kain membunuhnya, sebagaimana Kain membunuhnya seperti tertulis dalam kitab Kejadian. Tapi dalam surat 1 Yohanes dinyatakan kalau Dia Kain membantainya. membantai. Berarti Kain menjatuhkan Habel, menghunus pisau dan... Faktanya, jika itu pisau, dia bisa saja membunuhnya dengan cepat. Ya. Saat itu biasanya menggunakan batu Ya. api. Ya. Kain pasti Kira-kira butuh waktu begitu. untuk menyelesaikan pembunuhan Seperempat itu. jam atau setengah jam. Hmm. Sangat mengerikan. Dan ini kakak beradik.
Orang bilang kalau masa lalu kehidupan itu menyenangkan. Kapan hidup itu menyenangkan? Jika sejak semula kakak membunuh adiknya, di mana hidup yang menyenangkan itu? Dosa masuk dalam pasal 3 Kitab Kejadian. Memisahkan manusia dari Allah, kemudian dosa memisahkan manusia dari saudaranya. Berarti dosa tidak hanya menghancurkan hubungan saya dengan Allah, tapi dosa menghancurkan hubungan saya dengan saudara saya. Tapi Kain itu religius. Tidak aneh. Aneh bahwa Kain adalah orang yang ingin dekat dengan Allah tapi juga bisa membunuh. Saya Apakah ada hubungan? sama sekali tak melihat bahwa itu aneh. Apakah ada hubungan antara agama dan pembunuhan? Ada hubungan yang sangat Contohnya? erat. Kejahatan pertama karena alasan agama. Kejahatan paling mengerikan karena alasan agama. Kejahatan paling terkenal karena alasan agama. Saya pikir kejahatan pertama sudah jelas. Kejahatan yang paling mengerikan adalah ketika mereka membunuh Kristus. Apa Karena sebenarnya agama. alasan mereka membunuhnya? Bukan karena penguasa saat itu berniat membunuh Kristus, baik Pilatus maupun Kepala Herodes. imam. Imam kepala. Seolah imam kepala berkata, pilih kami atau dia. Kami berdua tak bisa hidup di tempat yang sama. Pilatus bahkan Herodes dengan semua kefasikannya tidak punya masalah itu. Mereka bahkan mencoba menyelamatkan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi itu berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Mereka punya cara untuk mendesak Pilatus. Dia tak bisa melawan. Saulus menggambarkan dirinya adalah orang yang religius. Benar. Dia memakai pembenaran diri atau pembenaran agama, memakai jubah kemunafikan, dan berkata, aku akan menghancurkan gereja Allah. Dia suka mempermalukan dan membunuh orang, bahkan hingga sekarang ada pembunuhan, pembakaran, dan kerja paksa atas nama agama. Kita tidak bisa membedakan antara pembunuh dan orang yang religius. Orang bisa masuk ke tempat ibadah, berdoa, dan keluar menyulut kerusuhan. Masuk tempat ibadah, keluar membunuh. Kemunafikan yang mengarah pada pembunuhan. Abad ke-21 ini begitu tragis. Jumlah pembunuhan karena agama sangat mengerikan. Tepat. Mengerikan. Memukul Habel adiknya itu, lalu membunuhnya. Hasilnya Allah turun tangan dan berkata, apa yang dikatakan? Allah bertanya pada Kain seperti pada bapaknya, di mana Habel? Tentu saja Allah tahu di mana Habel. Tapi Allah berfirman, di manakah engkau? Allah ingin memancingnya untuk mengaku. Inilah yang dikatakan Adam. Meski Adam menyalahkan Hawa, tapi pada akhirnya dia berkata, maka aku makan. Hawa menjawab ular itu menggodanya, tapi lalu dia berkata, maka aku makan. Dia mengaku. Ini berarti kelakuan yang benar-benar jahat. Benar. Kain jawab, aku tak tahu. Dan dia menjawab Allah, apakah aku penjaga adikku? Apakah engkau menciptakan aku untuk menjadi penjaganya dan mengikuti dia dan tahu kemana dia pergi? Ya, Dosa itu sangat buruk. Dosa itu mengerikan. Benar. Mengerikan. Dosa menghancurkan moral. Menghancurkan moralnya. Setelah membunuh, Kain menggertak Tuhan. Inilah orang religius. Orang religius pertama di dunia. Ketika Alkitab katakan bahwa keduanya berikan persembahan, bukan Habel yang paling duluan. Ketika Alkitab katakan keduanya pergi ke bait Allah, si pemungut cukai bukanlah yang paling dulu menuju mezbah Tuhan dan mempersembahkan korban. Pembunuh. Yang sama seperti kuburan Benar. yang dilabur putih. Benar. Itu sebabnya dikatakan, firman-Nya, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang menerima darah adikmu dari tanganmu. Tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Ada penghakiman dan vonis yang diterima oleh Kain. Benar. Akibat dari kesalahan besarnya, Benar. terbuang menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tolong Benar. jelaskan bagian ini. Sebuah hasil dari setiap orang yang terlihat religius. Di sini, Allah berfirman, terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah. Perhatikan, ketika Allah berbicara dengan Adam, Allah tak berkata Adam dikutuk. Tapi terkutuklah tanah karena engkau. Dalam kasus Kain, tanah yang terkutuk akan mengutuk Kain. Terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kejahatan yang menumpahkan darah adalah kejahatan yang mengerikan. Tidak memiliki Tak kadaluarsa. memiliki masa kadaluarsa. Allah dalam hubungannya dengan mereka. Kita akan lihat ketika kita sampai di Kejadian 9. Allah tidak mentolerir Allah menuntut kejahatan. balas. Menuntut darah, dan si pembunuh itu sendiri dihantui oleh hati nuraninya, oleh Iya. pikirannya sendiri. Benar. Ingatlah Anda ketika Herodes yang jahat dan najis memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Setelah beberapa waktu Herodes mendengar tentang Kristus. Apa yang dia katakan pada pelayannya? Inilah Yohanes Pembaptis. Oh, Anda sudah membunuh Yohanes Pembaptis.
Inilah Yohanes Pembaptis yang sudah saya penggal kepalanya. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, itulah sebabnya kuasa itu bekerja dalamnya. Pikirannya dihantui oleh Yohanes Pembaptis. Saya berpikir bahwa ketika gadis pelacur jahat membawa talam yang di atasnya ada kepala Yohanes Pembaptis, kejadian itu tidak pernah hilang dari pikiran Herodes. Benar. Mungkin berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun, mungkin sampai dia mati. Pilatus juga. Saya Dan pikir Pilatus. sepanjang hidupnya. Ya, Kejadian salib Kristus tidak meninggalkan pikirannya sama sekali. konon Pilatus akhirnya memutuskan untuk bunuh Ya. diri. Benar. Baik, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Kami ingin mengetahui lebih banyak tentang kepribadian Habel dan natur dari pekerjaannya. Iya, kita terlalu fokus pada Kain si pembunuh. Kita Ya. juga bisa belajar banyak dari karakter Habel. Dia adalah laki-laki terhormat. Iya, saya harap Anda membahas Habel si gembala. Sebagai gembala pertama di dalam Alkitab, Alkitab memberitahu kita tentang 7 gembala. Yang pertama dari 7 gembala itu adalah Habel. Dan selanjutnya di kitab yang sama, Kejadian, kita membaca tentang Yakub, seorang gembala yang sangat terhormat. Saat kita lihat hidupnya, kita akan melihat bahwa laki-laki ini adalah seorang gembala sejati. Dalam pasal 37, Yusuf dinyatakan sebagai seorang gembala. Musa adalah gembala yang sangat terkenal. Daud adalah seorang gembala. Lalu nomor 6 adalah Amos, si gembala. Saat mencapai nomor 7, saya Akulah Terpikir gembala yang baik. luar biasa. Yohanes Dialah 10. gembala dari para Benar. gembala. Seberapa jauh perbedaan antara Habel si gembala dan Kristus sang gembala Benar. yang baik? Benar. Apa yang dilakukan gembala Dia itu? mempersembahkan Dia anak persembahkan sulung anak kambing sulung kambing dombanya dombanya, yakni yakni lemak-lemaknya. Artinya setiap waktu dia lebih suka menyembelih domba agar Allah dapat menerimanya. Dia tak lakukan sekali saja. Dia tak melakukannya sekali, tapi dari anak sulung kambing dombanya yakni lemaknya. Berarti dia melakukannya berulang kali. Semakin Allah disenangkan, semakin banyak yang dia berikan, semakin panaslah Menjadi kain. marah. Semakin panas. Ketika gembala yang baik datang, dia tidak menyembelih domba untuk menggantikan dirinya. Dia korbankan dirinya Luar sendiri. biasa. Sang gembala. Pernahkah Anda mendengar tentang seorang gembala yang mati demi dombanya? Seorang berkata bahwa semua gembala mengorbankan dombanya. Benar. Tapi ada seorang gembala yang menyelamatkan dombanya. Itulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Benar. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Baik, tentang persembahan Habel, Alkitab berkata tentangnya, dia juga mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Luar Apa biasa. maksudnya? Luar biasa. Berarti korban pertama yang sebagaimana kita pahami muncul pada pasal 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu lalu mengenakan pada mereka. Itu korban pertama dan Habel paham. Ketika Habel menerima pengetahuan itu dari ayahnya, dia mengerti bahwa jalan Allah dengan mengorbankan domba sebagai persembahan yang menjadi penyelamat bagi mempersembahkannya. Ya, Bagaimana respon Habel? Di sini Anda melihat terang akan pengorbanan atau terang wahyu semakin Bertambah. Ya artinya, semakin kita mempelajari Alkitab, semakin kita melihat terang. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah Benar. hari. Hingga kita mencapai Kristus. benar. Tapi sebelum kita mencapai Kristus, domba yang dipersembahkan, siapakah itu? Anak sulung kambing dombanya, yaitu lemaknya. Maksudnya itu merupakan milik kepunyaan Habel yang terbaik. Habel tak mempersembahkan apa yang tersisa, tapi mempersembahkan yang terbaik. Saat kita mencapai kitab terakhir dari perjanjian lama, Tuhan mencela umatnya. Kamu bawa binatang yang buta, kamu bawa binatang yang sakit. Apa yang tak laku dijual, kamu persembahkan kepadaku. Tapi di sini, Habel yang terhormat, siapa yang dipersembahkannya? Anak sulung kambing dombanya, yaitu lemaknya. Kemudian terang bertambah saat kita mencapai Nuh. Kita menemukan bahwa Nuh mempersembahkan binatang yang tidak haram. Ternyata ada binatang yang haram dan tidak haram. Lalu apa yang seharusnya dipersembahkan pada Tuhan? Apa yang haram untuk dipersembahkan? Haruslah tidak haram. Kian terang dalam kitab Kejadian pasal 8. Ketika kita mencapai Kejadian 22, terjadi keajaiban dan keagungan. Karena yang persembahkan adalah manusia. Manusia, kita tahu yang bisa dipersembahkan seekor domba. Tapi kita akan persembahkan seorang manusia. Manusia itu memiliki hubungan dengan yang akan mempersembahkannya. Hubungan antara ayah dan anak, satu-satunya. Apa yang akan terjadi setelah genap waktunya? Allah akan mempersembahkan manusia. Tapi manusia itu dalam hubungan dengan ayahnya adalah anak satu-satunya Benar. yang sangat dikasihi. Benar.
Ketika kita membahasnya nanti, kita akan baca tentang darah. Bukan hanya darah dalam kitab Kejadian yang menuntut balas, baik itu darah Habel maupun darah Yusuf. Benar. Darahnya dituntut dari kita. Darahnya dituntut dari kita, tapi darah di kitab Keluaran menuntut pengampunan. Benar. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Semakin terang, saudara, ayat. Semakin kita berjalan di dalam firman Tuhan, semakin bertambah terang, hingga kita mencapai Anak domba Allah. anak domba Allah yang menghapus dosa Benar. dunia. Saya suka ini. Saya tersungkur di depan pengilhaman verbal Benar. dari anak sulung kambing dombanya, yakni Ya, yakni lemaknya. Siapa Lemak-lemaknya. satu-satunya yang disebut anak sulung? benar. Kristuslah satu-satunya yang disebut anak sulung. Lemak-lemaknya. Domba gemuk adalah domba yang selalu memiliki banyak lemak. Dan siapa yang memiliki semua lemak, korban api-apian yang baunya menyenangkan Benar, hati Tuhan. Di sini Alkitab berbicara tentang Kristus. Benar. Anak sulung, pemilik lemak yang maha kuasa, yang dikorbankan dengan seluruh kepenuhan Allah. Sebenarnya kita berada di hadapan seorang teladan. Mata kita tak bisa lupa pribadi Kristus. Benar. Kita juga ingat bahwa dalam kaitannya dengan pengorbanan ada pewahyuan yang bertahap. Ya. Pengorbanan di sini untuk satu orang. Tapi dalam Keluaran 12, pengorbanan untuk rumah tangga. Ya. Setelah itu pengorbanan bisa memadai untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Ketika sampai pada anak domba Allah yang menghapus Dosa dunia. dosa dunia. Luar biasa. Kita di hadapan kitabnya Allah. Benar. Alkitab adalah kitab tentang pengorbanan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Kita rangkum dengan hadirin. Terima kasih. Apa yang telah Anda pelajari hari ini? Kita semua mengetahui bahwa gembala pertama dalam Alkitab adalah Habel. Kita tahu bahwa dia mempersembahkan lemak anak sulung kambing dombanya, tetapi dibandingkan dengan Tuhan Yesus sang gembala yang baik yang memberi dirinya sebagai tebusan, untuk pertama kalinya gembala mati untuk dombanya. Luar biasa. Puji Tuhan. Sebenarnya saat saya menyimak tayangan ini, saya berharap semua orang terkasih yang mendengarkan kita, mereka memilih jalan yang ditetapkan oleh Allah, tidak memilih jalan untuk diri mereka sendiri. Jalan yang ditetapkan Allah adalah jalan untuk mendekati melalui pengorbanan. Sayangnya, Hawa mengira Kain adalah keturunan yang dinubuatkan Allah yang meremukan kepala ular, tapi sayangnya Kain bukanlah orang tersebut. Tapi laki-laki yang dimaksudkan Alkitab adalah sang pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Anda, Tuhan saudara. memberkati. Pemirsa yang terkasih, saat ini saya menyerahkan kepada Anda jalan yang ditetapkan oleh Allah. Untuk mendekat pada Allah tidak ada jalan lain, hanya bisa melalui Kristus. Kematian Kristus di kayu salib adalah pembantaian agung. Tanpa bergantung pada pengorbanan Kristus yang adalah sebagai jalan untuk mendekati Allah, semua jalan tertutup di hadapan Anda. Jika Anda ingin mendekat pada Allah, satu-satunya jalan adalah Kristus yang telah disalibkan. Gagasan pengorbanan ada di seluruh Alkitab. Sebuah pembantaian yang agung yang telah memenuhi berbagai macam syarat. Anak sulung domba jantan, tidak bercela, berumur setahun, bebas dari cela, dia ada di salib, di pembantaian yang agung. Pemirsa yang terkasih, jangan mengulang kembali kesalahan Kain. Orang yang menempuh jalan Kain tidak akan berhasil. Tidak ada seorang pun yang berhasil mendekati Allah dengan menempuh jalan yang ditempuh Kain. Jalan Kain itu bersandar pada kebenarannya sendiri, memilih jalan yang asing untuk mendekati Allah, memegang teguh jubah agama yang semu. Pengorbanan yang benar adalah pengorbanan yang bersandar kepada Kristus. Itulah jalan yang ditempuh Habel dan semua orang kudus berabad-abad. Saya berharap Anda bijak dan sungguh-sungguh memikirkan apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Karena ini ketetapan kekal. Jika Anda tersesat, Anda sama sekali tidak akan menemukannya. Tak ada jalan lain untuk bertemu Allah. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah
lepaskan